Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Lab School Cirende, Dewan Juri yang saya hormati, Bapak atau Ibu Guru yang saya hormati, beserta teman-teman yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita semua dapat tetap menjalankan aktivitas walaupun dari rumah. Pandemi corona ini cukup merubah pola hidup kita. Kita semua dipaksa untuk menjalankan pola hidup sehat. Nah, seperti cuci tangan, selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan selalu menjaga kebersihan. Yang terutama social distancing. Kita jadi sulit untuk bertemu dengan saudara atau bahkan teman-teman. Bahkan kita sekolah saja harus belajar dari rumah. Semoga situasi pandemi ini cepat berakhir dan kita semua dapat menjalankan aktivitas dengan lancar kembali, dan kita semua dapat bertemu bertatap muka satu sama lain. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Alfred Akbarudianto dari kelas 10 MIPA 2. Perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit tentang semangat nasionalisme. Seperti yang kita ketahui bahwa tak mudah bagi para pahlawan di masa lalu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berbagai macam rintangan mereka hadapi, berbagai macam halangan yang menghadapi mereka. Banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan di masa lalu, entah itu nyawa maupun harta maupun keluarga. Mereka harus melakukan pertumpahan darah, dan juga mereka harus mengangkat senjata untuk melawan para penjajah. Berbagai macam organisasi didirikan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun, ada saja halangannya. Itulah yang membuat kenapa Indonesia sangat lama dijajah oleh bangsa lain. Indonesia cukup banyak dijajah oleh bangsa lain. Seperti contohnya Belanda dan Jepang. Belanda menjajah kita sangat lama, ratusan tahun lamanya. Sedangkan Jepang tidak selama Belanda, mungkin hanya sebentar. Namun penjajahannya sangat terasa. Kenapa? Jepang menjajah kita dengan sangat keji, yang membuat para rakyat harus dikerja secara paksa tanpa upah. Apakah itu manusiawi? Tentunya tidak. Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun setelah itu masih ada rintangan yang harus dihadapi oleh pahlawan-pahlawan, yaitu ancaman agresi militer Belanda. Belanda ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Namun tak semudah itu, karena para pahlawan dengan cepat bergerak dan mengusir para penjajah. Mereka berani angkat senjata, mereka berani melakukan pertumpahan darah. Kita saat ini termasuk pada zaman yang nyaman, karena kita tidak perlu merasakan peperangan.
Kita tidak perlu mengangkat senjata untuk melawan para penjajah, karena Indonesia sudah merdeka. Pada tanggal 17 Agustus, setiap tanggal 17 Agustus, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Yang kita lakukan hanyalah mengheningkan cipta, menghormati bendera merah putih, dan tidak ada lainnya. Dan berdiri dengan sikap sempurna. Hanya itu. Hanya itu. Kita tidak perlu melakukan pertumpahan darah, kita tidak perlu mengangkat senjata, melainkan kita hanya meneteskan air keringat. Bukankah itu suatu hal yang tidak sulit bagi kita sekarang? Tak perlu pengorbanan nyawa, tak perlu pengorbanan jiwa. Yang kita lakukan hanyalah menghormati mereka yang telah gugur di medan perang. Kita sebagai generasi muda harus menunjukkan pada mereka bahwa kita berterima kasih pada mereka, karena berkat mereka kita bisa menikmati kemerdekaan ini saat ini. Kita sebagai generasi muda harus menunjukkan rasa nasionalisme kita, yaitu dengan menghormati bendera merah putih dan dengan cara belajar yang giat serta menoreh prestasi. Karena dengan prestasi yang kita gapai dapat mengharumkan nama merah putih, nama Indonesia. Kita bisa mengharumkannya. Jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk menunjukkan bakatmu. Karena setiap orang pasti memiliki bakat, entah itu menonjol ataupun terpendam. Namun jangan pernah ragu untuk menunjukkannya. Jangan pernah takut untuk gagal, karena gagal bukan berarti akhir dari segalanya. Gagal berarti kita harus mengulang semuanya dari awal. Kita harus introspeksi diri, apa yang kurang. Bila sudah menemukan jawabannya, ulangi kembali. Jika masih gagal, berarti masih ada yang salah. Ulangi kembali hingga berhasil. Itulah kunci kesuksesan. Buktikan bahwa kita generasi muda saat ini juga masih memiliki rasa nasionalisme. Tunjukkan bahwa kita bisa membawa bendera merah putih ini di luar negeri sana. Tunjukkan merah putih, kibarkan merah putih di tempat yang paling tinggi. Pernah tidak membayangkan jika kita menangkan suatu lomba di kancah internasional, membawa nama Indonesia beserta bendera merah putih? Itu adalah kebanggaan tersendiri bagi diri kita. Kita akan merasa bangga pada diri kita sendiri, karena kita telah membawa negara kita tercinta. Tak hanya itu, Indonesia ini juga akan bangga pada dirimu, karena kau telah membawa sang merah putih untuk dikenal dan mengharumkan namanya. Kita akan mendapat banyak pujian tentunya, karena banyak sekali orang yang ingin menjadi diri kita. Banyak orang yang iri dengan kita. Namun jangan membuat dirimu menjadi sombong. Tunjukkan pada orang lain bahwa mereka juga bisa. Itulah yang dapat membawa Indonesia lebih baik. Jangan pernah iri dengan orang lain, karena iri nantinya akan menghancurkan bangsa kita. Kita sebagai generasi muda harus bersatu padu, harus bergotong royong demi Indonesia yang lebih baik di masa depan nanti. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita, para generasi muda. Tunjukkan semangat belajarmu. Tunjukkan jika dirimu memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Seperti yang saya bilang tadi, jika gagal, ulangi kembali. Selalu ulangi kembali. Dengan cara itu,
kita akan merasakan yang namanya sulit. Ingat juga, para pahlawan di masa lalu pernah merasakan yang namanya sulit. Selalu ikuti, jadikan mereka panutanmu. Hormati mereka, karena sesuai dengan perkataan Soekarno bahwa negara yang besar adalah negara yang menghormati jasa-jasa para pahlawan. Merdeka. Sekian pidato saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan di hati atau membuat tersinggung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Santi Santi Om.